Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor. Di cerita kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Diteror Kuntilanak. Cerita ini kita ambil dari akun Twitter @kmbgkantil. Cerita ini adalah kisah nyata dari sang penulis di pertengahan tahun 2005. Oke, namun sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja ke cerita. Perkenalkan, namaku Wisnu. Sedari kecil aku memang sudah hidup berdampingan dengan hal-hal yang berbau mistis. Itu dikarenakan aku memiliki sebuah kekurangan. Dengan kata lain, aku bisa merasakan kehadiran mereka, bahkan mampu berinteraksi dengan mereka. Dengan kekurangan yang aku miliki, selama hingga tahun 2005, aku sama sekali tak pernah mengalami jika mereka akan mengikutiku seusai aku menjumpai atau bahkan berinteraksi dengan mereka. Namun, kala itu berbeda. Hal yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Nyatanya justru sebaliknya. Saat itu aku memang sudah tak tinggal bersama keluarga. Aku memutuskan untuk mengekos. Mengekos memang bukan pilihan. Alasan tentu ada, dan hal ini tidak bisa aku ceritakan pada kalian. Singkat cerita, saat itu aku tengah berkunjung ke rumah teman di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Sebut saja pemilik rumah itu namanya Bondan. Bondan hidup sendiri di rumah itu. Orang tuanya tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan. Sebelumnya, Bondan ikut tinggal di rumah uanya. Malam itu tepat malam Jumat. Aku lupa lagi itu malam Jumat apa. Yang jelas, saat itu aku datang ke rumah Bondan bersama Yanuar, Galang, dan Kaifan. Niat hati, rencana kami berlima memang ingin pergi untuk bermain biliar di kota Bandung. Namun, tak lama tiba-tiba turun hujan cukup deras. Akhirnya kami putuskan urung untuk pergi. Hujan pun tak kunjung reda hingga larut malam. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap di rumah Bondan, menemani Kaifan yang rumahnya cukup jauh, tepatnya di sekitaran Soreang. Agar tak bosan karena rasa kantuk belum datang, kami mengobrol ngalor ngidul. Di tengah obrolan dan sebelum hujan reda, aliran listrik di kompleks perumahan Bondan padam. Beruntungnya saat itu kami memiliki ponsel yang dilengkapi lampu senter. Bondan pun usul untuk membeli lilin, karena kata dia jika listrik padam biasanya memakan waktu cukup lama. Toh, kita juga tidak bisa mengandalkan pencahayaan lampu senter dari HP terus-menerus. Karena jika baterai habis, kami akan kebingungan untuk mengisi dayanya. Kebetulan juga rokok kami habis. Memang saat SMA kami sudah merokok. Akhirnya aku, Yanuar, Galang, dan Kaifan memutuskan untuk pergi ke warung. Apalagi hujan sudah reda. Sementara Bondan kami tinggal sendirian. Rawan jika rumah ditinggal kosong, apalagi sedang padam listrik. Warung ternyata sudah banyak yang tutup. Maklum, waktu itu sudah tengah malam. Beruntung ada warga yang sedang bertugas ronda malam. Kami akhirnya menanyakan kepada warga lokasi warung yang masih buka. Dari penuturan warga, ternyata ada warung yang memang buka hingga larut malam. Namun jaraknya cukup jauh dari rumah Bondan. Seingatku,
Setidaknya kami harus melewati 5 blok jalan di dalam komplek perumahan itu. Warung itu terletak di ujung perbatasan kompleks dengan pemukiman warga. Lokasi tepatnya ada di luar tembok pembatas yang memisahkan kompleks dengan. Untuk sampai di warung itu, kami harus melewati sebuah gang kecil yang sisi kirinya sebuah selokan yang tak begitu besar. Itu jalan satu-satunya yang terdekat untuk sampai ke warung tersebut. Kalau lewat jalan utama kompleks, kami harus memutar jauh. Bisa disebut, itu adalah jalan tikus keluar masuk komplek yang bisa digunakan warga pemukiman. Kondisinya di portal dengan besi, namun masih tetap bisa dilewati. Setibanya di warung, kami langsung membeli lilin, rokok, dan sedikit cemilan untuk teman begadang. Setelah semua barang sudah di tangan, kami putuskan untuk pulang. Khawatir juga dengan kondisi Bondan yang kami tinggal sendirian. Kami akhirnya pulang dengan kembali untuk melewati gang itu. Saat berjalan, Kaivan bercanda dengan sedikit sempurul dengan membicarakan kemungkinan ada hantu muncul tiba-tiba, karena memang kondisi di gang cukup gelap gulita. Penerangan hanya berasal dari lampu senter HP kami. Sebelum masuk gang, aku melihat ada sebuah rumah yang cukup membuat penasaran. Lokasinya ada di sebelah kanan. Rumah ini berbatasan persis dengan tembok kompleks perumahan. Aku pun lantas meminta ketiganya untuk menemaniku berhenti sejenak. Aku meminjam ponsel Galang, di mana sorotan lampu senternya lebih terang dari lampu senter di ponsel kami. Aku mencoba menyenteri rumah itu dari luar pagar. Sekilas memang rumah itu nampak tidak berpenghuni. Terlihat banyak rerontokan dedaunan kering berserakan di halaman rumah. Teras rumah pun terlihat sangat kotor. Tembok-temboknya sudah banyak yang retak dimakan usia. Kondisi rumah terlihat samar saat aku mencoba menyenteri dari jendela utama di teras rumah. Pasalnya, jendela tertutup kain korden warna abu-abu sedikit transparan. Saat menyenteri sisi dalam rumah, Kaivan tiba-tiba mengucap, "Kade bro, bijil jurik di jero omah. Awas bro, keluar hantu dari dalam rumah," katanya sambil tertawa. Tiba-tiba tanganku refleks mengarahkan senter ke jendela rumah yang ada di sebelah kanan. Tepat di depannya ada sebuah pohon berukuran agak besar, dan sepertinya itu pohon mangga. Aku pikir itu adalah jendela kamar tidur. Hal yang membuatku kaget, di dalam kaca aku melihat ada sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri di sudut paling kanan sambil menunduk seperti mengintip kami. Aku pun langsung mematikan senter. Khawatir memang rumah itu ada penghuninya dan mereka tersinggung dengan sikap kami. Aku akhiri menyudahi dan mengajak teman-temanku kembali pulang ke rumah Bondan sambil berbisik jika rumah itu ada penghuninya. Namun, ketiga temanku tak percaya, sebab mereka pun ikut mengamati saat aku menyenteri beberapa bagian sudut rumah itu. Dan mereka justru tak melihat apa yang aku lihat pun dengan saat terakhir menyenteri jendela kamar yang ada di paling kanan. Di jalan, kami sempat berpikir, kalaupun tadi adalah orang sungguhan, mana mungkin dia hidup di rumah yang tidak terawat seperti itu. Tapi aku masih berpikir positif dan tak menyimpulkan bahwa sosok itu adalah makhluk halus. Di tengah perjalanan, Kaivan menyeletuk lagi. Nggak mungkin. Biasanya gue ngerasain kalau ada yang mau hadir atau menampar diri. Kalau tadi mah enggak, katanya. Tak berselang lama, kami tiba di rumah Bondan. Nampaknya Bondan ketiduran.
Pintu gerbang depan ia gembok, mungkin khawatir motor kami diembat maling. Kami akhirnya mengetok pagar untuk membangunkan Bondan. Bondan pun terbangun. Sambil menunggu Bondan membukakan pintu pagar, tiba-tiba ketiga temanku itu mencium aroma wangi. Anehnya, aku justru tak menciumnya. Di kondisi itu, Kaivan menyeletuk lagi. Kan, kata gue juga, Tavi itu kun-kun. Ini mah jadi ikut kesini sama kita, kata dia sedikit takut. Agar nyali mereka tak ciut, aku sengaja menjawab dengan nada sedikit bercanda. Makanya lu jangan semprol. Tapi kalau dia ngikut, buktinya gue gak lihat. Tenang aja lah, orang gue juga gak lihat kok kehadirannya, kataku. Obrolan kami terputus saat Bondan membuka pintu rumah dan berjalan keluar untuk membukakan pintu gerbang. Sesampainya di dalam rumah, kami kembali mengobrol ditemani dengan cemilan dan rokok, serta melupakan kejadian tadi yang kami alami hingga rasa. Bondan menyuruh kami tidur di kamar yang satunya lagi. Namun, aku memutuskan untuk tidur di depan ruang TV menggunakan karpet. Hal itu disetujui oleh ketiga temanku. Rasanya tak sopan jika kamu tidur di dalam kamar. Jam menunjukkan pukul 2.00 saat kami merebahkan badan. Namun, sayup-sayup terdengar seperti ciapan anak ayam. Aku pun bertanya kepada ketiga temanku apakah mendengar suara yang sama. Ternyata hanya Kaivan dan Galang yang mendengarkannya. Sementara Yanuar tidak mungkin. Yanuar sudah merasakan kantuk yang sangat berat. Galang dan Kaivan pun tak mengetahui jika suara ciapan anak ayam di tengah malam pertanda apa. Aku tak memberikan penjelasan. Di dalam hati, aku hanya mengatakan jika memang ada sosok kuntilanak yang mengikuti kami, mending menampakkan diri saja, ketimbang sembunyi-sembunyi dan mengganggu tidak jelas. Namun sampai mata-mata benar-benar kantuk, sosok itu tak menampakkan diri juga. Akhirnya aku dan temanku terlelap dengan hanya ditemani sebatang lilin menyala di atas meja. Tak selang lama, aku kembali terbangun karena gelisah. Saat membuka mata, ternyata mataku tak melihat cahaya lilin. Terlihat hanya gelap gulita dan mukaku terasa sedikit geli. Ada yang menutupi mukaku. Tanganku refleks untuk kemudian mencoba mengusap-usap muka. Namun tetap saja teratuh. Aku merasakan jika yang menutupi mukaku adalah rambut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan sayup dan lirih mengatakan, "Iyo Abi, iyo Abi, ini saya, ini saya, ini saya." 3 kali. Aku langsung sekuat tenaga terus mencoba menyingkirkan rambut itu dari mukaku dengan posisi masih terlentang. Tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah wajah perempuan di depan mukaku. Jaraknya cukup dekat. Dekat sekali. Hanya beberapa senti saja. Wajah perempuan itu terlihat sangat pucat. Matanya hitam dan bola matanya tak terlihat. Mulutnya mengeluarkan cairan. Cairan itu busuk dan menetesi kedua mataku. Aku sangat ketakutan saat itu. Padahal biasanya aku tak merasakan takut jika berinteraksi dengan mereka. Tapi ini berbeda. Aku pun sontak beranjak secara membabi buta dan sengaja menginjak-injak badan temanku yang tengah tertidur pulas. Mereka pun terbangun karena tingkah lakuku. "Kenapa sih lu?" kata Kaivan yang sedikit kesal sambil menahan rasa sakit di perut karena sengaja aku injak. Aku akhirnya mencoba tenang dan duduk, serta mengambil nafas dalam-dalam untuk berusaha menjelaskannya. Bondan akhirnya keluar kamar karena mendengar suara keributan. Aku akhirnya bilang kepada mereka kalau aku didatangi hantu perempuan. "Aku didatangin hantu perempuan, sumpah,"
kataku. Karena mereka tahu jika aku memiliki sebuah kekurangan, mereka pun akhirnya percaya. Bondan yang sejak awal hanya melihat kami dari pintu kamar tiba-tiba merangsek merapat badan ke karpet. Keempat temanku saling merapatkan badan. Sementara itu, aku pun mencoba menghapus bekas cairan busuk itu di kedua mataku. Aku mencoba temanku untuk ikut cium aromanya untuk membuktikan baunya yang sangat busuk. Mereka melakukannya, hanya Bondan yang enggan mencium bau itu. Januar pun langsung ingin muntah setelah mencium aroma cairan di tangan kanan saya. "Apa ini?" kata Januar. Aku bilang kalau hantu perempuan tadi seperti meludahi kedua mataku. Di situ Kaifan pun langsung menyela saat aku mencoba menjelaskan lebih detail lagi kejadian yang aku alami. "Bener kata gue kan, Kuntinya ikut mah ikut. Itu hantu yang kulihat di rumah tadi," katanya. Seketika aliran listrik menyala lagi. Jam dinding terlihat menunjukkan pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba mataku terasa berat dan pedih. Ternyata kedua mataku sudah membengkak dan kedua bola mataku juga terlihat memerah. Temanku semakin percaya jika memang aku telah didatangi sesosok hantu. Kami pun memutuskan untuk tidak tidur hingga pagi dan menunggu azan subuh untuk sholat berjamaah sambil berdoa agar gangguan hantu perempuan tadi menghilang. Waktu menunjukkan pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Langit sudah terlihat terang. Kami akhirnya tertidur karena merasa lelah. Terutama aku yang cukup merasa lelah atas gangguan itu. Singkat cerita, kami semua bangun tidur sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kami bolos sekolah. Saat itu juga aku diantar ke rumah dinas kakakku yang ada di Lanut Sulaiman dan sengaja tak pulang ke kosan. Sesampainya di rumah kakak, aku menceritakan semua kejadian semalam. Kakakku kemudian langsung berinisiatif mencarikan seorang ustadz. Namun tak ada satupun ustadz yang sedang di tempat. Akhirnya aku dibawa ke rumah Kaifan. Kebetulan Ibu Kaifan dengan seorang ustadz yang sering mengobati orang-orang hingga menghilangkan gangguan jin. Kami tiba di rumah Kaifan menjelang maghrib. Kedua mataku semakin membengkak. Tanpa dipersilakan masuk, Ibu Kaifan langsung mengajak untuk ke rumah Pak Ustadz. Sesampainya di sana, Pak Ustadz langsung menunjuk sesuatu di belakangku. "Siapa kamu?" kata Pak Ustadz dengan nada serius, membentak. "Dia ikut, Pak," kataku. "Sekarang mah masuk dulu saja. Sudah waktu maghrib, biarin saja dia di luar," kata Pak Ustadz menimpali pertanyaanku. Saat menunggu, pintu rumah depan Pak Ustadz yang dari tadi ditutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Kami semua diam tertegun sambil saling pandang. Aku kemudian mencoba menutup mata, mencoba sedikit mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba rambut di belakangku seperti ada yang meniup-niup. Aku mencoba santai karena sudah terbiasa. Tak lama tiba-tiba Januar kesurupan. Kaifan berlari menyusul Pak Ustadz yang masih berpikir. Aku, Galang, dan Bondan mencoba menenangkan Januar yang saat itu terduduk di bawah menyender tembok sambil menghadap pintu depan. Saat kami mencoba menenangkan, tiba-tiba tangan Januar memegang wajahku sambil mengelus-ngelus kedua mataku yang bengkak. "Hampura, hampura," kata itu keluar cukup lirih dari mulut Januar, namun suaranya terdengar seperti perempuan. Pak Ustadz kemudian datang. Januar dicecar banyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. "Saya tidak punya niat jahat," kata itu keluar dari mulut Januar.
Pak Ustadz lantas menanyakan maksud hantu perempuan tadi mengikutiku. Dari jawabannya, ternyata hantu perempuan itu tertarik denganku karena aku bisa melihat wujudnya. Tak langsung percaya. Ia yakin jika hantu perempuan itu jelmaan jin kafir yang ingin mengganggu saja. Pak Ustadz kemudian mengeluarkan hantu perempuan itu dari tubuh Yanwar. Singkat cerita, semua kembali normal. Pak Ustadz bilang, kekurangan yang ada dalam diriku adalah daya tarik jin. Ia menyarankan kepadaku untuk rajin ibadah, dan hantu tadi tak akan mengganggu lagi. Kami semua akhirnya pamitan pulang. Aku diantar Bondan ke rumah kakak. Kebetulan dari Soreang. Rumah Bondan searah dengan rumah kakakku. Aku bermalam di rumah kakak untuk menenangkan diri. Jujur, ini pertama kali aku diikuti makhluk halus sampai segininya. Padahal untuk melihat atau berinteraksi dengan mereka sudah sangat terbiasa. 3 hari lamanya aku di rumah kakak. Aku juga izin tak masuk sekolah. Setelah kondisi mental dan mataku membaik, aku akhirnya kembali ke kosan pada Senin siang. Sore harinya aku mencoba mengontak Kak Ivan. Ternyata Kak Ivan kala itu sedang berkumpul di rumah Bondan bersama teman-teman lainnya. Aku pun langsung menyusul. Di rumah Bondan ternyata sudah banyak teman-teman. Mereka ternyata masih membicarakan kejadian yang kami alami waktu itu. Aku mencoba santai karena kata Pak Ustadz, hantu itu tidak akan menggangguku lagi. Aku akhirnya izin untuk membeli rokok. Kebetulan aku tak membawa rokok sama sekali. Rasanya enggak afdol jika ngobrol bersama teman tanpa rokok. Tanpa sepengetahuan mereka, aku kembali berkunjung ke rumah di mana penampakan hantu itu menyapaku pertama kali. Namun aneh, saat lewat rumah itu, ada rada takut dalam hati. Rasa takut dalam hati membuat nyaliku mendadak ciut teringat raut mukanya waktu itu. Aku kemudian bergerung yang sama seperti aku beli lilin waktu itu. Aku kemudian iseng menceritakan kepada ibu pemilik warung tentang kejadian yang aku alami. Tak disangka ibu pemilik warung merespon ceritaku, memberitahu bahwa rumah itu sudah dikosongkan sejak tahun 2000. Dari ceritanya, pemilik rumah itu mengkosongkan rumah karena penghuni rumah sering mendapatkan gangguan gaib. Anak bungsunya sering kesurupan hantu perempuan. Mereka sekeluarga akhirnya pindah ke wilayah kota Bandung, sementara rumah itu dibiarkan kosong. Ibu pemilik warung bercerita, ternyata lahan yang dibangun untuk kompleks perumahan itu memang dulunya merupakan sebuah kebun yang dikenal cukup angker oleh warga pemukiman.